Warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya M. Imron pribadi. Tetap di channel vlog Makrifat Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang YouTuber pemula. Jadi YouTuber itu ternyata tidak mudah dan sangat luar biasa susah perjuangannya. Yang pertama, kita sudah berjuang, jadi saya klik YouTube saya ya, YouTube Studio saya, oke. Saya klik YouTube Studio. Nah, ini adalah aplikasi YouTube Studio saya ya. Saya klik YouTube Studio. Kameranya pindah ke depan. Jadi YouTuber itu tidak mudah. Jadi YouTuber itu perjuangannya luar biasa susahnya begitu ya. Jadi YouTuber itu luar biasa susahnya perjuangannya. Jadi memang harus berjuang keras. Yang pertama, di awal kita sudah harus berjuang bagaimana kita harus mencari 1000 subscriber. Nah, 1000 subscriber dan target jam tayang itu harus dicapai. Nah, pertama perjuangan di sana. Sehingga dalam perjuangan pertama itu kita menggunakan banyak aplikasi atau beli subscribe dan seterusnya, itu banyak dilakukan para YouTuber pertama. Jadi sangat perjuangannya sangat keras. Sehingga setelah kalau jadi YouTuber menurut saya, jadi YouTuber kalau di awal itu perjuangannya mencari 1000 subscriber agar dimonetisasi itu dengan cara-cara bukan cara ilegal ya, bukan dengan cara-cara instan yang sebenarnya bukan karena membangun konten yang bagus dan memberikan manfaat, maka kita akan kewalahan, kita akan kecapean setelah dimonetisasi, kita akan kewalahan karena membangun konten. Nah, kalau kita sudah dimonetisasi, kemudian apakah kita langsung dapat uang? Tidak semudah itu kita mendapatkan uang. Lantas kalau kita jadi YouTuber sebelum dimonetisasi ya. Nah, jadi untuk menjadi YouTuber itu tergantung awalnya. Kalau kita menjadi YouTuber karena mencari uang, yes, semua orang mencari uang. Tetapi kalau mencari uang segala-galanya dan kemudian dia untuk mencapai 1000 subscriber dan kemudian 4000 jam tayang itu dikejar dengan cepat, hanya mementingkan itu saja nilainya, maka tunggulah pembalasannya. Ketika dimonet, maka Anda akan kewalahan, Anda akan kebingungan, dan Anda akan mengalami sepi yang luar biasa. Apakah Anda akan menambah subscribe terus sampai 10.000 sampai 100.000, tetapi sebenarnya subscribe-nya itu orang itu subscribe apatis. Saya sebut subscriber pasif ya, subscriber pasif. Jadi subscriber yang dari WhatsApp itu sebenarnya asli ya, dari itu asli, tapi kan pasif itu. Tidak semuanya menjadi aktif. Nah, ketika ini dilakukan, maka teman-teman akan mengalami kebingungan, akan memiliki permasalahan-permasalahan yang sangat banyak. Permasalahannya apa? Karena kontennya tidak dibangun dengan baik dan sehingga apa yang terjadi, kontennya sepi, nggak ada yang melihat. Akhirnya view-nya itu adalah view pasif. View pasif dari mana? Akan menggunakan aplikasi Sub4Sub untuk subscriber dan juga untuk view dan like-nya. Semuanya adalah pasif atau view keterpaksaan. Nah, disinilah yang bahaya ketika melakukan view keterpaksaan. Menurut saya, biarkanlah alami kayak milik saya seperti ini, contoh. Nah, ini baru diposting masih view-nya 5, 6, 14, 9.
Lah ini ada 93 berarti kontennya bagus, 13. Nah, dari sini kita bisa belajar ya, dari sini mengapa ini baru diposting 5. Ini yang sudah diposting sebelumnya 6 dan sebelumnya 14 ya. Dan kemudian di sini ada 14 tapi sebelumnya ada 9, artinya di sini berarti pelanggan kita banyak yang suka di artikel ini. Nah, ketika salah satu konten kita itu view-nya lebih banyak baru diposting, berarti konten itu menarik. Nah, itu harus ditingkatkan lagi dan kita membuat konten-konten seperti itu. Nah, begitu juga ini cara jualan online, cara jualan online shop agar tidak laku, biar cepat bangkrut dan mati ngenes. Nah, ini judulnya sangat-sangat provokatif dan unik ya. Jadi bisa untuk orang membukanya, penasaran gitu. Jadi karena penasaran. Jadi dari YouTuber itu akan menjadi kewalahan kalau kontennya itu tidak dibangun. Artinya akan kewalahan dan seterusnya, dan sehingga menyerah jadi YouTuber. Jadi dari di YouTuber memang tidak mudah, tidak di awal tidak mudah dan memang harus perjuangan keras. Jadi jangan menjadi YouTuber dengan menjadi YouTuber karena monetisasi. Yang benar adalah bagaimana? Jangan mengejar monetisasi dengan subscriber 1000, tetapi sebelum dimonetisasi itu adalah latihan kita untuk membangun konten yang bagus, yang original, yang alami. Bagaimana konten yang bagus? Konten yang bagus itu jangan follower, jangan ikut-ikutan. Contoh Raffi Ahmad membuat konten YouTuber tentang keluarga, Atta juga, Andri itu Andri Tulani TV membuat konten itu ya, membuat konten tentang mobil-mobil mewah ya, anggap aja panas-panasan mobil mewah dan seterusnya. Apakah kita ikut-ikutan mereka? Tidak. Konten yang berkualitas adalah konten yang sesuai dengan hobi dan bakat kita. Menurut saya begitu. Hobi dan sesuai dengan bakat kita. Kalau kita sudah hobi membuat konten, pasti hobi kita itu akan dibidik, akan dilihat orang-orang yang suka dengan hobi kita. Misalkan kayak saya ini hobinya kan jualan handicraft, produksi handicraft, dan menggali tentang apa itu handicraft, bagaimana peluangnya di handicraft, pemasarannya, sampai bagaimana cara menjualnya dan bagaimana seni kreatifnya, hingga mengupas hal-hal mistis tentang handicraft yang dibuat dari kayu langka dan kayu bertuah. Nah, karena hobi saya di situ, pekerjaan saya di situ, saya mengupas hal ini. Ini cara membangun konten. Jadi jangan pernah berpikir nanti ini wah subscriber saya nggak banyak, ini subscriber saya nggak sampai jutaan dan seterusnya. Jangan pernah berpikir ke sana dulu. Tapi berpikirlah membangun konten itu nyaman dan hobi dengan pribadinya, dengan apa yang dilakukan. Nah, dari situ baru kita berpikir meningkatkan. Bagaimana meningkatkan subscriber? Bagaimana agar view-nya banyak dan like-nya banyak? Nah, disitulah kita perlu lagi strategi namanya excellent service, melayani dengan baik. Jadi melayani dengan baik. Kemudian kalau memang kita hobinya umpama kita memiliki hobinya memperbaiki peralatan rumah tangga yang rusak, contoh itu banyak, kita klik Google ya, memperbaiki alat rumah tangga rusak. Ini juga banyak yang pakai. Nah, bukan berarti view-nya tidak bagus. Memperbaiki alat rumah tangga, servis berarti ya. Servis alat rumah tangga. Sorry, saya masuk di video saya, sorry, harus masuk di YouTube ya. Nah, jadi masuk di YouTube, ketika ketik di YouTube, nah ini YouTube memperbaiki servis, saya ketik servis alat rumah tangga. Nah, jadi
untuk memperbaiki video-video servis alat rumah tangga seperti ini. Ini memang kita hobi memperbaiki alat-alat rumah tangga seperti ini. Nah, seperti ini cara servis kulkas, pintu, umpama kita milik hobi. Ini kan banyak view-nya, kita lihat 13.000. Nah, 13.000. Dan kemudian kita lihat servis alat rumah tangga yang lainnya. Ini juga banyak, ini juga walaupun ini baru, walaupun ini walaupun 10 bulan hanya 14, berarti kurang penggemarnya. Nah, ini contoh-contoh untuk alat memperbaiki rumah tangga misalkan. Artinya semuanya itu memiliki pasar sendiri-sendiri. Nah, jadi potensinya sangat besar jasa servis. Nah, di lain, umpama hobi Anda traveling ya, ya gunakanlah traveling itu. Umpama hobi Anda itu mengkaji kitab-kitab kuning atau hadis-hadis, ya itu lakukan. Inilah konten ciri khas, konten yang sesuai dengan hobi, dengan bakat, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru kita meng-create pernak-perniknya yang lain. Yaitu apa? Memperbaiki perangkatnya, alat-alat yang seharusnya digunakan YouTuber itu apa, peralatannya itu apa yang digunakan para YouTuber itu apa, layaknya kameranya apa, aplikasinya apa. Dan kemudian itu menggunakan bagaimana excellent service melayaninya bagaimana tampilannya dan seterusnya. Kemudian menggunakan tagline-nya itu bagaimana, tag-nya bagaimana, hashtag-nya bagaimana, deskripsinya bagaimana. Nah, masih banyak lagi, baru bertahap. Tapi dari awal memang kita harus seperti itu. Dari awal lebih bagus adalah jangan konten yang cara memilih konten jangan ikut-ikutan. Pilihlah konten yang sesuai dengan hobi, bakat, dan itu bermanfaat bagi orang lain. Ini cara memilih konten. Kalau tidak, kita memilih konten mengikut-ikutan dan tidak sesuai dengan hobi kita, kemampuan kita, dan keinginan kita, itu sangat menyiksa kita dan insya Allah channel itu akan tidak laku dan bisa Anda tinggalkan. Caranya begini, umpama hobi Anda itu adalah servis alat-alat dapur, alat rumah tangga yang rusak. Walaupun yang melihat kasarannya 1 bulan itu hanya 100 gitu. Kalau Anda 1 hari itu bisa melakukan 10 sampai 50 video dengan live streaming, nggak capek karena itu servis, lakukan live streaming, maka Anda akan memiliki konten video yang sangat banyak. Umpama 1 hari, 1 bulan itu 100, kalau 1 bulan bisa 1000, kan 1000 kali 100. Dalam artian begitu caranya. Berarti bisa banyak juga. Karena walaupun yang melihat sedikit karena video kita banyak. Seperti strategi yang saya lakukan ini. Strategi yang saya lakukan, nah view saya itu sedikit sebenarnya. View saya itu tidak banyak. View saya ini sebenarnya sedikit sekali. View saya sedikit. Tapi karena jumlah video saya ini banyak, maka yang terjadi apa? Video saya ini banyak. Nah, kalau dilihat di YouTube ya, kita lihat coba, kita lihat di YouTube apa yang terjadi tentang channel saya. Nah, kita lihat beranda, subscribe saya ini 5.000 dan kemudian saya monetis sekitar 2 bulan yang lalu, bulan April, Januari, Februari, Maret, April ya, awal April lah, sekitar awal April itu saya monet. Di subscribe sekitar 5.000-an. Sebelumnya tidak saya monet, mengapa? Sudah saya jelasin, karena memang ini adalah YouTube tutorial untuk para pelanggan Makrifat Bisnis. Sebenarnya itu aja hobi aja, tapi belakangan saya monet. Saya monet agar lebih rapi, agar pengerjaannya lebih rapi. Ya benar, setelah saya monet saya akan mengikuti aturan monetisasi, ya lebih rapi, bikin thumbnailnya, bikin tagnya, bikin minimal itulah, bikin videonya minimal lebih rapi dari sebelumnya. Kemudian cek video. Nah, ini video-video saya. Kemudian playlistnya. Nah, mau tidak mau playlist saya susun sedemikian rupa. Nah, kemudian komunitas channel. Nah, ini channel saya sebenarnya banyak sekali yang saya bangun. Kemudian ini coba lihat. View saya itu adalah 2 juta. Bayangkan.
Ini view-nya 2 juta, view-nya 2 juta begitu. Nah, view-nya 2 juta, eh, agak banyak karena sebenarnya tontonan videonya sedikit. Bergabung sejak 29 Januari 2014, artinya sudah 6 tahun. Artinya sudah 7 tahun, 7 tahun, itu dari subscribe-nya 5.000, dari subscribe-nya 5.000 dan sudah 2 juta ditonton. Nah, ini kan untuk mereview, artinya kalau produk kita itu 2.700, berarti view-nya jelek selama ini, sebenarnya sedikit ya, view-nya sedikit sekali kalau hitung-hitungan mencari uang, itu sedikit sekali. Nah, dari sini kita bisa belajar bagaimana meningkatkan view yang bagus, meningkatkan view yang banyak, dengan banyak tutorial-tutorial yang ada di channel YouTube. Dari sini kita bisa belajar lebih lanjut ya. Di sini kita akan mempelajari bagaimana memilih channel, memilih judul itu sesuai dengan hobi dan bakat. Selanjutnya dari hobi dan bakat itu kita akan maintenance, penyusunannya. Mulai dari mana? Mulai pembuatan videonya, cara membuat videonya, kemudian cara editingnya, kemudian cara uploadnya, cara SEO-nya. Nah, yang penting adalah cara SEO-nya. Nanti akan saya jelasin bagaimana SEO YouTube menurut Makrifat Bisnis. Jadi ini adalah tip memilih, tip awal jadi YouTuber untuk memilih tema. Bagaimana cara memilih tema? Jadi cara memilih tema kesimpulannya adalah harus sesuai dengan hobi bakat dirinya sendiri. Yang kedua, jangan pernah ikut-ikutan, jangan pernah membuat tema ikut-ikutan yang tidak sesuai dengan hobi dan bakatnya. Yang ketiga, jangan bikin tema sesuatu yang tidak disukai. Membikin tema sesuatu yang tidak disukai. Dan yang keempat, jangan membuat tema yang tidak ada manfaatnya bagi orang lain. Karena membuat channel YouTube atau tema itu adalah bagian daripada ibadah, bagian daripada dakwah, bagian daripada VR kita. Maka harus bermanfaat, begitu, bermanfaat bagi orang lain secara positif. Yang kelima, bagaimana membangun tema kita itu harus dioptimasi dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang viral, harus dikelola dengan sesuatu yang kekinian, yang tren begitu. Nah, apapun bentuk temanya. Yang keenam, bagaimana tema-tema itu dikorelasikan, dihubungkan dengan tema-tema yang lain dan sehingga nyambung dengan berbagai aspek. Nah, ada sinkronisasi tema satu dengan tema yang lain. Ini yang disebut kreativitas. Yang keenam, yang ketujuh, bagaimana tema-tema itu yang kita buat adalah meliputi seluruh kebutuhan ya. Jadi tema itu nantinya akan meliputi seluruh kebutuhan kita, keinginan kita, hasrat kita, dan keinginan pelanggan di dalam satu sinkronisasi tema itu. Artinya dikelola dengan situasi dan kondisi yang sama. Nah, inilah tip-tip yang tip-tip yang digunakan, yang disarankan oleh Makrifat Bisnis, dan termasuk channel Makrifat Bisnis ini di bidang handicraft saya kembangkan dengan segala lini, dengan segala infrastruktur, dengan segala template, dengan segala hal yang terkait dan korelasinya. Itu saya bangun seperti itu. Terima kasih. Nanti akan saya jelasin lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya dari YouTuber dan praktek-praktek yang sudah saya lakukan tingkat YouTuber saya ini perjalanannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.